Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Bacaan hadis meneruskan dari subuh yang lalu. Hadis mulai nomor 1450. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Akhrajahul Hakim wa rijaluhu shiqatun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa tinggi dirinya dan sombong langkahnya, ia menjumpai Allah sedang Allah benci padanya. Dikeluarkan oleh Hakim dan rawi-rawinya dapat dipercaya. Barang siapa yang merasa tinggi dirinya, tuh, merasa tinggi itu mungkin merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya paling gitu. Pokoknya saya itu siapa gitu ya, dalam pikirannya, dalam perasaannya gitu. Nah, barang siapa yang merasa tinggi dirinya dan sombong langkahnya gitu, disombong jadi dalam langkah, dalam perjalanan hidupnya, dalam menuju hal yang diinginkannya gitu, itu dibarengi dengan kesombongan. Yang pertama merasa tinggi, yang kedua sombong. Ia menjumpai Allah nanti di akhirat, sedangkan Allah benci padanya. Tuh, jadi Allah tidak cinta, tidak senang kepada orang yang merasa tinggi dirinya gitu, dan juga sombong langkahnya. Kalau di sini tinggi dalam hal rasa, merasa gitu ya, sedangkan sombong dalam hal proses kehidupan. Dua-duanya tidak mencerminkan, tidak menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi tidak memperoleh peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia mungkin ada saja terjadi itu ya, muncul merasa paling hebat, merasa juga mungkin paling segala-galanya. Dan bila terjadi pada diri kita seperti itu, maka segera kita beristighfar, memohon ampun dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun gitu ya. Atau na'udzubillahi min dalik. Na'udzubillahi min dalik, aku berlindung kepadamu ya Allah min dalik, dari sikap, dari perbuatan yang kurang bagus, bahkan tidak bagus itu. Sebagai manusia mungkin terjadi, maka diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya manusia, orang-orang yang muslim, yang mukmin,
yang hidup di alam dunia ini tidak terkena dua hal yang merusak, yang menimbulkan kebencian Allah padanya. Kemudian yang kedua, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaiton akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Ini. Dan dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tergesa-gesa itu adalah dari setan. Dikeluarkan oleh Tirmidzi. Ia berkata hadis ini benar dan hasan. Nah, jadi di sini katakan bahwa tergesa-gesa itu adalah dari setan dalam melaksanakan segala pekerjaan. Harus dilakukan dengan penuh ketenangan, tenang, kemudian tentram, tidak gurung-gusuh, tidak lulumpatan, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena tergesa-gesa itu adalah ya dari setan katanya. Tergesa-gesa itu dari setan. Jadi setan itu selalu ya mendorong ke dalam nafsu manusia supaya selalu tergesa-gesa. Apapun tergesa-gesa, akan melaksanakan kebaikan tergesa-gesa, akan melaksanakan hal yang dipandangnya itu bagus tergesa-gesa, yang menimbulkan ya masuknya setan ke dalam diri manusia untuk melakukan hal itu sehingga hasilnya tidak memuaskan, hasilnya tidak menguntungkan. Namanya tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa, terurusuhan gitu ya. Mau ke masjid lompatan gitu, padahal santai saja gitu. Tidak usah ya dengan segala hal yang bisa menimbulkan fatalnya di dalam perjalanan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyumu su'ul khulqi akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok untung itu adalah akhlak. Tengok ya, tengok untung itu adalah akhlak. Asyumu, nah ini asyumu, tengok untung itu adalah akhlak yang jahat. Nah ini apa maksudnya ini? Tengok untung itu adalah akhlak yang jahat. Dikeluarkan oleh Ahmad dan pada sanadnya ada kelemahan. Nah, ini tengok, istilah kata kuncinya tengok. Tengok itu apa? Melihat atau apa ini? Tengok untung. Tengok untung itu adalah akhlak yang jahat. Jadi mungkin kalau hidup hanya menyandarkan kepada keuntungan gitu ya. Kalau berbicara itu selalu menjadi pertimbangan hal-hal yang apa sih untungnya, gitu. Untung apa saya dapat dari situ gitu. Apa ada untung bagi saya kalau begitu? Nah, gitu. Mempertimbangkan tentang keuntungan terlebih berlebihan, nah gitu ya. Itu adalah disebutnya di sini akhlak yang jahat. Jadi pertimbangan terlalu mungkin gitu ya, selalu keuntungan yang dipikirkan hanya untuk pribadinya gitu, bukan untuk khalayak ramai. Kalau saya ke situ apa sih untungnya bagi saya gitu, bukan bagi khalayak ramai. Nah ini, nah terlalu menekankan kepada ya keuntungan secara pribadi yang bisa juga merugikan orang lain. Nah ini adalah masuknya akhlak yang jahat, perilaku yang tidak bagus gitu, ataupun watak yang tidak disenangi. Nah ini ditengok untung gitu ya.
Kemudian wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pelaknat itu tidak jadi penolong dan tidak jadi saksi di hari kiamat. Dikeluarkan oleh Muslim. Di sini katakan sesungguhnya pelaknat itu, nah ini melaknat, melakukan hal yang tidak sesuai gitu ya, melakukan perbuatan yang tidak kemaslahatan. Nah, ini. Maka ini orang-orang yang pelaknat tidak jadi penolong dan tidak jadi saksi di hari kiamat. Jadi orang-orang yang melaknat itu tidak mendapatkan ya penolong dan tidak menjadi saksi di hari kiamat. Jadi mungkin dibiarkan begitu, tidak memiliki keberuntungan. Kenapa? Karena memang pekerjaan sedang di dunia ini selalu melaknat gitu. Melaknat itu melakukan perbuatan juga yang tidak mencerminkan kepada kemaslahatan. Melaknat, baik melaknat dengan perbuatan, dengan ucapan gitu ya, ataupun dengan tindakan sifatnya melaknat. Nah, disitulah yang akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Satu hadis terakhir, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah, akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, barang siapa yang mencela saudaranya dengan suatu dosa, ia tak akan mati sehingga ia mengerjakannya. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankannya dan sanadnya munqati. Nah, di sini diungkapkan barang siapa yang mencela itu apa? Mencela itu ya mungkin mengungkap ya tentang hal keburukan gitu. Ya hampir mirip dengan mendolim gitu, mendolimi gitu. Nah, ini barang siapa yang mencela saudaranya dengan suatu dosa, nah ia tidak akan mati sehingga ia mengerjakannya. Jadi mungkin kalau mencela orang lain ya nanti akan balik celaannya pada dirinya gitu. Bahkan celaan baliknya itu tidak akan dulu ajal tiba, ajal datang sebelum perbuatan buruknya itu dirasakan oleh dirinya sendiri. Nah, ini. Jadi ini hal yang mengerikan juga nih. Barang siapa yang mencela saudaranya, menjelek-jelekan saudaranya gitu ya. Nah, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum celaannya itu terjadi pada dirinya. Jadi kalau apapun yang terjadi dan rasa-rasanya buruk pada diri kita gitu, mungkin perlu introspeksi. Bahwa saya baheula suka melakukan hal yang tak terpuji sehingga sekarang saya menjadi banyak hal yang tidak menyenangkan. Dimaksudnya untuk tapakur gitu. Tapakur, berpikir apa yang menyebabkan itu terjadi. Nah, ini jadi hadis ini juga menekankan begitu. Jadi barang siapa yang mencela saudaranya, mencela itu menjelekkan gitu ya. Kemudian dikatakan dalam hadis ini ia tak akan mati sehingga ia mengerjakannya. Nah, mudah-mudahan ini dengan membaca hadis ini menjadi kita selalu bermohon kepada Allah gitu.
kalau ada perbuatan yang menimbulkan dosa dan mencela pada orang lain, mudah-mudahan menjadi sebab diampuninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang rajin sholat berjamaah, yang melangkahkan kaki dengan penuh ketulusan, ini mudah-mudahan menjadi penghapus dosa gitu. Bahkan kemarin dalam pengajian yang lalu, apapun katanya musibah yang datang ke orang muslim itu hakikatnya sedang Allah menyayanginya, dan dengan cara itu dosa menjadi berguguran gitu. Nah, mudah-mudahan juga datang ke masjid mengaji gitu ya bersama-sama, ini menjadi sebab juga dihapusnya dosa-dosa kita, bergugurannya dosa-dosa kita, sehingga ampunan Allah selalu diberikan kepada orang-orang yang penuh taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.